Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Kasih, NIM 19103043, Prodi Sosiologi Karyawan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemikiran dan konsep Max Weber. Max Weber lahir pada tahun 1864 di Erfurt, Jerman. Weber tumbuh di lingkungan borjuis. Ayah Weber merupakan anggota dewan kota, sekaligus politisi yang cukup terkenal. Sejak remaja, Max Weber sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap dunia akademis. Weber mempelajari ilmu ekonomi, ilmu hukum, serta filsafat di Universitas Heidelberg, Berlin, dan Göttingen. Terlepas dari karir akademis Max Weber yang gemilang, kematian ayahnya membuat Max Weber jatuh ke dalam depresi berkepanjangan di tahun 1897. Ketertarikan Weber terhadap ilmu sosial, khususnya sosiologi, muncul setelah kondisi kejiwaannya berangsur-angsur pulih beberapa tahun kemudian. Kontribusi Max Weber terhadap sosiologi dapat dilihat dari karya-karyanya seperti Basic Sociological Terms, Objectivity in Social Science, The Protestant Ethic, dan The Spirit of Capitalism, and the Types of Legitimate Domination. Artikel sosiologi dan para nabinya menyinggung secara singkat satu dari 4 karya tersebut, yaitu Basic Sociological Terms. Dalam Basic Sociological Terms, Weber membahas tentang fokus kajian sosiologi menurut dirinya. Tindakan sosial, Weber menyatakan bahwa setiap tindakan individu yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok lain memiliki makna yang bersifat subjektif. Tujuan utama dari sosiologi menurut Max Weber adalah memahami secara mendalam makna subjektif dari tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tersebut. Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 tipe. Tipe pertama, rasional instrumen atau Z-rasional, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh rasionalitas sang aktor demi mencapai tujuan tertentu. Sosiologi seperti transaksi ekonomi. Tipe kedua yaitu rasional nilai atau weight rasional, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan terhadap nilai-nilai tertentu seperti berdoa bersama yang dilandasi oleh nilai agama. Tipe ketiga, afeksi, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh perasaan seseorang individu seperti menangis di pemakaman. Tipe terakhir, tradisional, mengacu pada tindakan yang dilandasi oleh tradisi atau dengan kata lain telah dilakukan berulang-ulang sejak zaman dahulu, seperti mudik. 3 karya Weber yang telah dilakukan berulang-ulang sejak zaman dahulu, seperti mudik. 3 karya Weber yang lain membahas topik yang cukup beragam, mulai dari objektivitas, kapitalisme, hingga sumber legitimasi seorang pemimpin. Yang pertama ada lagi pemikiran dari Max Weber. Yang pertama adalah Objectivity in Social Science tahun 1904. Dalam Objectivity in Social Science ini, Weber mencetuskan sebuah konsep bernama tipe ideal. Tipe ideal mengacu pada berbagai terminologi yang digunakan oleh ilmuwan sosial untuk menangkap karakteristik penting dari sebuah fenomenal, seperti 4 tipe tindakan sosial yang telah dijelaskan dari paragraf sebelumnya. Tipe ideal membantu ilmuwan sosial agar tetap objektif dalam mengkaji sebuah fenomena. Terlepas dari fungsinya untuk menjaga ilmuwan sosial agar tetap objektif, Weber menyatakan bahwa tipe ideal berbeda dengan realitas yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh, seorang sosiologi bisa saja menyatakan bahwa penggunaan atribut keagamaan oleh individu merupakan bentuk tindakan
rasionalisme nilai karena tindakan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai agama. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism tahun 1904 sampai 1905. Dalam The Protestant Ethic, Weber mencoba melihat hubungan antara doktrin keagamaan dengan semangat kapitalisme. Data statistik yang berhasil Weber kumpulkan menunjukkan bahwa mayoritas pemilik modal, pemimpin perusahaan, serta tenaga kerja ahli di Jerman pada masa Weber merupakan pengikut ajaran Kristen Protestan. Calvinisme memiliki doktrin yang kompatibel dengan semangat kapitalisme. Menurut Weber, doktrin Calvinisme yang dibawa oleh Richard Baxter, penerus John Calvin, syarat dengan etos keduniawian yang mendorong pemeluknya untuk bekerja dan mengumpulkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Konsep-konsep Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Menurut Max Weber, bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah individu penjabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Penjabat tidak bebas menggunakan jabatan untuk keperluan dan kepentingan pribadinya, termasuk keluarganya. Kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda-beda satu sama lainnya. Secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Selain itu, sifat yang menonjol dari konsep birokrasi Max Weber yaitu yang pertama, harus ada prinsip kepastian dari hal-hal kedinasan diatur dengan hukum yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan atau ketentuan administrasi. Yang kedua, ada prinsip tata jenjang kedinasan dan tingkat kewenangan agar terjadi keserasian kerja, keharmonisan, dan rasionalitas. Yang ketiga, ada manajemen yang modern harus didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis. Yang keempat, spesialisasi dalam manajemen atau organisasi harus didukung oleh keahlian yang terlatih. Yang kelima, ada hubungan kerja di antara orang dalam organisasi tersebut didasarkan atas prinsip dokumen tertulis. Yang keempat, spesialisasi dalam manajemen atau organisasi harus didukung oleh keahlian yang terlatih. Yang kelima, ada hubungan kerja di antara orang dalam organisasi tersebut didasarkan atas prinsip impersonal. Yang keenam, ada aplikasi kelima tersebut pada organisasi pemerintahan. Juga semua terikat dengan organisasi pemerintahan yang tidak bisa menghindar dari sentuhan aktivitas pemerintahan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.